Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiah, nikmat iman dan Islam. Terlebih kita masih diberikan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa berkumpul dalam ta'lim kita. Semoga apa yang kita kerjakan jadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, saya ingin ada tugas dari kampus, yaitu membuat video tentang cara kita mengajar atau cara menyampaikan pelajaran dalam metode kajian ataupun ceramah. Yang saya bahas kali ini adalah pengertian Islam dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, yang mana diantaranya Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Islam berarti kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam disebut orang yang muslim. Di antara lain, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat hingga akhir zaman. Jadi Nabi yang terakhir itu ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya Islam memiliki beberapa pengertian. Di antaranya Islam adalah agama yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan mengamalkan iman tersebut dalam ibadah. Kalau kita beragama Islam, kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan para nabi, para malaikat. Dan yang kedua, Islam adalah tata aturan yang pasrah, menjadikan pemeluknya pasrah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kita orang yang beragama Islam harus mau diatur. Jadi kalau kita yang mau diatur, yang jadi orang Islam, ya. Ateis itu contohnya. Kalau orang ateis itu nggak punya agama, dia nggak punya aturan, nggak punya Tuhan. Jadi kayak hidup semaunya aja, ya, nggak ada aturannya mau hidup. Dia mau kayak gimana kayak, dia nggak ada aturannya karena dia nggak punya agama. Kalau kita beragama Islam, kita harus mau diatur. Yang ketiga, Islam adalah agama yang membawa kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini membawa perdamaian. Banyak dari kejadian-kejadian seperti perang di Israel itu laknatullah, itu bukan orang yang bukan orang Islam, itu musuh Islam, karena Islam itu mencerminkan kedamaian. Dan di antaranya Islam adalah agama yang bertujuan agar manusia dapat hidup bahagia dunia akhirat. Jadi kita kalau beragama Islam, kita harus berbahagia dunia dan akhirat. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salim yang berarti selamat, sentosa dan damai. Kata Islam juga berasal dari kata aslama yaslimu, dan Islam yang berarti tunduk, patuh dan selamat. Kalau misalnya kita tunduk, kita harus menaati perintah-perintahnya. Seperti apa yang kita udah belajar kemarin, yaitu rukun iman.
rukun rukun Islam. Jadi ini ada Islam itu ada 3, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Jadi kalau misalnya kita udah ngejalanin yang 2 ini, tunduk, patuh, dan insya Allah kita bakal selamat dunia dan akhirat. Dan kita harus tunduk kepada siapa kita harus tunduk? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana salah satu ibadahnya yaitu dalam sholat. Dalam gerakan sholat itu kita harus tunduk. Dalam gerakan yang pertama kita mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita menundukkan kepala seukuran mata kita menghadap ke sajadah, menghadap kiblat. Jangan nengok ke atas. Iya, nggak ada burung galak. Ya, kita nengoknya ke bawah, ke arah sajadah atau ke arah. Dan yang gerakan itu adalah ruku. Jika kalau kita udah ruku, kita nih harus sejajar, tangan juga harus di lutut, biar agar gerakannya sempurna. Itu arti dari kata tunduk. Kita harus tunduk pada yang maha kuasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan di betis, jangan di paha juga. Kalau betis terlalu nunduk, dia bongkok, sakit pinggang. Kalau misalnya di tangan kita di paha juga enak, nyenggol yang sebelahnya. Kalau kita ini, jadi harus sempurna, kita sempurna itu salah satu macam tunduk. Dan yang kedua juga kita harus patuh yang kita belajar kemarin. Kita rukun Islam ya, kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang pertama kita harus patuh, kita kerjakan sholat. Yang kedua kita zakat. Yang ketiga kita puasa dan pergi haji jika, dan banyak lagi perintah-perintahnya. Dan kita itu harus patuh dan taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan juga menurut Al-Quran, Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan agama yang terbaik. Beberapa bukti adalah agama yang benar diantaranya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari kita bangun tidur hingga tidur lagi. Ya, itu kita dalam hidup sudah diatur oleh agama Islam. Dari kita mulai bangun tidur kita ngapain? Nah, baca doa dulu. Nah, kita baca doa. Nah, itu sudah diajarin sama Rasul. Kita mau tidur ada doanya. Kita bangun tidur jangan mandi, doa dulu. Kalau bangun tidur langsung mandi, kelihatan pala mandi dulu. Ya, nyatuin nyawa dulu. Itu kita diatur dari kita mulai kata dari kita bangun tidur hingga tidur lagi. Kita bangun tidur, subuh, kita ambil air wudhu, kita sholat subuh, kita mengucapkan kita sholat duha, kita sholat zuhur, kita bekerja, kita sekolah, mencari ilmu, kita main, sama teman, itu sudah diatur. Ya, kalau udah main bola di bawah, kalau udah mau maghrib pulang, jangan tunggu maghrib. Ya, ya siapa tuh? Kalau belum maghrib belum kelar main bola, benar? Ya, itu kalau udah mau maghrib pulang. Ya, itu kita udah diatur dalam agama Islam, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Syariat Islam juga bertujuan untuk membimbing umat agar hidup sesuai dengan tujuan dan penciptaan manusia. Islam mengajarkan penyerahan diri yang merupakan hakikat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam berfungsi sebagai rahmatan lil alamin, manusia dan sekalian alam semesta. Rahmatan lil alamin adalah ungkapan dari bahasa Arab yang berarti kasih sayang bagi semesta alam. Ya. Jadi kalau kita beragama Islam, kesimpulannya secara garis besar kita harus menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kita mengerjakan sunnah-sunnahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hah? 10.